Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 22 Juni 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita di hari yang baru ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kemurahan-Mu Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Hari yang baru ini Tuhan, Engkau karuniakan kepada kami. Sebelum kami melakukan tanggung jawab dan rencana hidup kami di hari yang baru ini, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami berseru Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari Kitab 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37. Firman Tuhan yang akan saya bacakan ayatnya yang ke-36. Mereka kembali memberitahukannya kepada Yehu, lalu ia berkata, "Memang begitulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Elia orang Tisbe itu. Di kebun di luar Yisrael akan dimakan anjing daging Isabel." Amin firman Tuhan. Dari 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 30 sampai dengan 37, kita diberi tema Tuhan akan membalas. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa pembalasan lebih kejam daripada pembunuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kira-kira hal itulah yang bisa dikatakan terhadap Isabel, perempuan yang terkenal sangat keji dalam sejarah kerajaan Israel. Dia menjadi penguasa dari Israel dan pernah membunuh nabi-nabi Tuhan. Sebagai akibat dari kejahatannya, Tuhan mengangkat Yehu untuk menjadi raja atas Israel untuk maksud menghentikan kejahatan, bahkan untuk membalas kejahatan Isabel. Yehu melaksanakan amanat Tuhan dengan mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Telah kuurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, yaitu orang Israel. Maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Isabel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan, dan segenap keluarga Ahab akan binasa, dan aku akan melenyapkan daripada Ahab setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel." Di tangan Yehu, Isabel harus mati sebagai konsekuensi kejahatannya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, tindakan Allah adalah tindakan keadilan. Tuhan yang berdaulat tidak akan membiarkan kejahatan terus melanda umatnya. Cepat atau lambat, hukuman Tuhan akan terjadi
Kematian Isabel sungguh mengerikan. Itulah konsekuensi kejahatannya. Untuk itu pesan firman Tuhan bagi kita adalah hentikan perilaku jahat yang masih sering kita lakukan. Jauhkan diri dari ambisi pribadi. Jangan menindas orang lain. Jauhkan penyembahan berhala. Takutlah kepada Tuhan. Lakukanlah perintahnya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, waktu yang indah Engkau berikan kepada kami, di mana kami bersekutu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berseru Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mewujud nyatakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Dan biarlah Tuhan firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu, takut akan kepadamu, dan selalu setia, taat di setiap kehidupan kami. Allah Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan hidup kami hari ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami dan topang kami Tuhan, sehingga kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan titah-Mu dan perintah-Mu. Berkati dan hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara yang bergumul dalam berbagai hal di tengah-tengah kehidupan ini. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.